Ya FPS-nya cuma di 35 aja dong. Kembali lagi bersama saya di channel Wojekta, dan teman-teman, di video kali ini kita akan bahas update terbaru untuk aplikasi security, guys. Ini banyak juga yang review dan udah kasih kabar di komentar, "Bang, coba review dong security patch terbaru." Oke, kita coba bahas guys di sini ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita coba lihat, ini saya coba tes di Poco X6 Pro dan di Poco F6. Untuk di Poco X6 Pro sendiri di sini kita sudah updatekan ke versi HyperOS terbaru ya, di Core 100, guys. Nah, ini di Core 100, dan di sini untuk aplikasi defaultnya dia di versi 10.7.0. Jadi kita nggak bisa gunakan versi di bawah ini, guys, karena sudah tidak bisa uninstall update. Oke. Jadi ini versi paling rendahnya nih di Poco X6 Pro 10.7.0 ya. Nah, kemudian kita lihat ini di Poco F6. Di Poco F6 di sini kita gunakan yang Core 101, guys. Nih, untuk HyperOS-nya. Dan juga teman-teman di sini untuk versinya ini saya masih pakai yang default stabil 10.6.5 Core 1.1, guys. Nah, kita gunakan versi yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya teman di sini kita langsung saja ya coba update kan untuk aplikasinya. Apakah nanti ada yang baru atau sama aja, guys? Semoga ada fitur barunya ya. Oke, di sini saya sudah siapkan kedua aplikasinya. Yang pasti di sini dia akan bisa terinstall ya, nggak bakalan harus kita uninstall update terlebih dahulu, guys. Oke, kita lihat dulu, guys, masuk ke dalam sini dulu ya, info aplikasi security-nya. Oke, nah ini teman-teman versi 10.7.6 Core 1.1 ya. 10.7.6 Core 1.1. Oke, size-nya 362 MB. Ini kalau sudah diupdate sebelumnya gitu, guys. Oke ya. Nah, sekarang di sini langsung saja kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya. Kita lihat dulu, guys, apa yang baru di sini. Oke, nah ini sudah pada merah, pengen dibersihkan ya. Ini cache-nya banyak banget, guys, di Poco X6 Pro ya. Nih, teman-teman bisa dilihat. Ada 5 GB, ini termasuk paket install. Saya enggak ya, enggak hapus karena nanti kalau kita klik ini paket mentahan install itu bakalan hilang, guys, seperti itu. Jadi langsung aja seperti ini aja, kita bersihkan cache-nya aja. Oke, jadi tampilannya seperti ini, guys ya. Oke. Untuk di tampilan aplikasinya ya. Ini sama-sama sama sih, guys ya, untuk tampilannya. Kita lihat ke bawah seperti ini, toolbox-nya juga seperti ini, guys, tuh. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat langsung aja teman-teman di bagian setting ya. Bagian setting kita coba lihat di bagian setelan tambahan ya di kedua smartphone ini. Oke, ini dia setelan tambahan. Oke, AI subtitle masih aman di Poco X6 Pro ya, AI subtitle. Cuman di sini persesi visual aktif masih belum ada, guys ya, di Poco X6 Pro. Penambahan memori aman, di sini juga aman ya, teman-teman. Kemudian jendela mengambang seperti ini juga sama, jendela mengambang tampilannya, guys. Kita lihat tuh, sama juga seperti ini ya, jendela mengambang. Selanjutnya, guys, di sini biasanya yang ada perubahan itu di mana coba? Di baterai. Nah, di baterai kita lihat, guys, di baterai ya. Oke, di baterai ini teman-teman. Jadi ini masih aman ya baterainya. Kita nanti tes gaming juga bakal kelihatan nanti borosnya ataupun penggunaannya nanti berapa persen, guys. Kemudian kita coba lihat di bagian perlindungan baterai. Nah, di perlindungan baterai seperti ini. Isi daya hingga penuh. Isi daya hingga penuh, di sini batasi isi sampai 80%. Oke, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat seperti biasa di tampilan YouTube ya, di tampilan YouTube. Kita coba masuk ke YouTube, teman-teman. Tampilan bila sisi YouTube-nya seperti apa nih? Apakah ada tampilan baru? Dan ya, ternyata sama aja, guys, di sini ya. Sedangkan di Poco X6 Pro dia ada mode bioskop atau mode teater dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mode teater, guys, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu, guys, untuk di tampilan YouTube-nya. Sekarang kita coba lihat untuk di tampilan game space-nya. Langsung kita masuk ke dalam game space-nya. Mana, guys, ini game space-nya? Nggak ada, guys, di sini, guys. Di sini nggak ada. Berarti kita harus masuk dulu ke sini, ke sini ya. Oke. Nah, cara untuk memunculkan supaya ada di home screen itu teman-teman tinggal ke setting. Nah, ini pintasan layar utama, guys, aktifin. Nah, ini supaya nanti muncul di sini. Kita lihat, guys. Nah, ya, tinggal kita pindahkan lagi ini ke sini. Nah, ini ke sini, pindahkan ke sini, langsung kita masuk lagi, guys. Oke. Seperti ini, teman-teman.
Kita akan coba tes seperti biasa di Genshin Impact dulu untuk mengetahui nanti si tampilannya ataupun performanya di limitnya di mana gitu. Nah ini semuanya preset ya, karena nggak tahu nih guys, kok preset? Biasanya nggak preset guys. Jadi untuk di Poco X6 Pro juga ini preset, jadi kita gunakan custom. Nah seperti ini teman-teman untuk settingannya ya, di Poco X6 Pro juga. Kemudian kita lihat untuk di bagian sini resolusi bawaan. Nah, kalau di Poco F6 ini dia teman-teman bisa lihat ya, bentar. Kita Poco F6 kita lihat. Nah, untuk di bagian resolusinya kita bisa ubah ke default, maksimal, ultra HD, HD dan halus. Jadi masih seperti ini. Ini salah satu perbedaan ya antara Poco F6 dan juga di Poco X6 Pro untuk tampilannya. Jadi masih sama dengan sebelumnya, meskipun versi CN juga masih seperti ini, guys. Dan ya di sini teman-teman untuk di tampilannya pastikan di sini untuk di bagian performa, memori, pengecualian ini aplikasi scan-nya dimasukkan guys ya. Scan ya. Nah, aplikasi scan ini dimasukkan supaya nanti tidak reset ya. Ini juga sama nih ya. Kalau misalkan teman-teman ingin coba tes ya, ini masukkan aja guys untuk aplikasi scan-nya. Nah, di sini masukkan aplikasi scan. Ya, scan. Oke, seperti ini udah masuk guys yang ini guys. Oke. Kalau sudah, berarti di sini tinggal kita langsung aja teman-teman masuk ke dalam gameplaynya. Oke guys, kita sudah masuk ya di dalam game Genshin Impact. Kita coba lihat dulu guys di sini ya. Oke, kita lihat untuk bila sisinya teman-teman. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Ini di Poco X6 Pro tampilannya seperti ini. Kalau kita coba lihat guys, di Poco X6 Pro ini grafiknya luar biasa, lihat teman-teman. Grafiknya ini keren parah coy. Tuh. Ini sedangkan di Poco F6 teman-teman ya. Ini lebih gimana gitu ya di Poco X6 Pro nih teman-teman ya. Dan di sini untuk bilas sisi teman-teman kita lihat dulu fitur-fiturnya. Ini kita langsung gunakan mode ini ya. Kita langsung gunakan mode apa namanya? Mode wheel boss guys. Nah, langsung kita gunakan mode wheel boss. Kemudian kita lihat di bagian setelan. Nah, ini pisau yang ditingkatkan seperti ini. Kemudian juga di bagian sini guys ada kontrol sentuhan. Ini juga sama ya. Kontrol sentuhannya kita coba aktifin. Oke, kemudian kita lihat guys di percepat jaringan biasanya otomatis aktif ya. Untuk percepat jaringan seperti ini. Kita lihat dulu. Kemudian ini di visual yang ditingkatkan. Oke, tadi ya kita sudah perlihatkan. Kemudian kita lihat lagi teman-teman di sini untuk fitur untuk nge-adjust apa namanya. Ini juga kita sudah aktifin ya. Nah, kalau yang di sini belum kita nyalain. Nah, ini untuk mengatur kecerahan layarnya. Oke, guys. Untuk di sini seperti ini aja. Tampilan untuk pengubah suara pastinya udah stabil. Teman-teman ya, sudah bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, seperti ini tuh. Oke, kita tinggal dipakai aja mau yang robot atau yang mana untuk pengubah suaranya sudah bisa ya. Oke, dan ini stabil, nggak ada yang error atau nggak ada yang masalah. Dan tampilan juga seperti ini guys ya. Mau di Poco F6 ataupun mau di Poco X6 Pro. Kita lihat aja nanti tinggal kestabilannya kayak gimana. Saya coba main kurang lebih sekitar 20 menitan. Kita ingin tahu tanpa cooler guys ya. Sekarang suhunya di sini sudah menyentuh angka 40 ya. Ini di sini 41 ya. Poco F6 41, Poco X6 Pro juga sama 41 derajat Celcius. Oke, teman-teman ya. Kita langsung gunakan mode wheel boss. Untuk combo-kombonya nanti di akhir kita coba jelaskan guys. Yang jelas ini security-nya versi terbaru 10.7.6 ekor 1.1 guys. Oke ya, di sini saya akan coba main sedikit lebih lama guys. Dan langsung saja nanti kita lihat di tampilan scan-nya. Oke ya. Di aplikasi scan gimana? Oke teman-teman. Ya, saya coba main sedikit lebih lama. Nanti bakal kelihatan lah di aplikasi scan kerekam gamenya itu berapa menit saya main. Oke, itu aja guys. Langsung aja nanti kita coba ke aplikasi scan. Saya mau coba mainin satu-satu guys nih. Saya coba mau mainin satu-satu ya. Oke. Oke guys, di sini kita sudah main. Wah, ini cukup lama ya, lebih dari 25 menit guys, dan dia sudah terlimit teman-teman. Dan suhu di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini di Poco X6 Pro terdeteksi di aplikasi scan suhunya mencapai 47,1 derajat Celcius guys. Lihat. Ngabisin baterai kurang lebih berapa nih? 20%-an lebih ya.
teman-teman, FPS-nya di limit di 45. Kemudian di sini kalau kita lihat teman-teman ya, tuh ini sampai di adem guys ya. Tuh di Poco F6 46,6 ternyata ya, 46,6, dan ya FPS-nya cuma di 35 aja dong, 36 ya. Oke, kita lihat teman-teman di aplikasi scan ya untuk rata-rata FPS-nya, dan kita lihat suhu tertingginya berapa. Oke guys, di sini kita sudah masuk ya di dalam aplikasi scan-nya, dan ini ada hal yang menarik guys untuk di Poco F6 terlebih dahulu ya. Teman-teman lihat di sini untuk grafisnya, dia ngelimitnya itu seperti ini tuh ya, pelan-pelan gitu ya, limitnya tuh langsung set. Kadang dia naik lagi gitu guys, lihat grafisnya. Ini kita main ternyata 40 menit guys. Tadi karena keasikan ya, kita jalan-jalan ke Kill Monster. Ini 40 menit kita main di Poco F6 ya. Teman-teman bisa lihat tuh FPS-nya landai seperti ini ya. Beda dengan Poco X6 Pro. Kita lihat dulu teman-teman Poco X6 Pro. Dia langsung jelek gitu ya, 45 rata guys, 40 menit. Tuh, jelek. Iya. Seperti itu guys ya. Nah, dia di limit di 45 fps, dan suhu tertingginya di sini 47,1 untuk di Poco X6 Pro, dan untuk di sini suhu tertingginya 47,4. Berarti tetap ya pemenangnya Poco F6 guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman ya untuk performanya. Dan di sini teman-teman bisa dilihat seharusnya Poco F6 itu performanya lebih tinggi guys. Tapi ya teman-teman bisa lihat FPS-nya lebih stabil di sini. Ya. Rata-ratanya 49, sedangkan di Poco F6 rata-ratanya di 43,6. Di sini 49,0 rata-rata FPS-nya di Poco X6 Pro. Oke. Kurang lebih seperti ini guys performanya ya untuk security terbaru kali ini guys. Bisa dicoba di device teman-teman gimana performanya, apakah sama seperti yang saya coba tes seperti ini atau bahkan bisa lebih baik. Saya coba tes di sini 40 menit Genshin Impact guys. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk performa tes ya di sini di Poco X6 Pro dan Poco F6 untuk security paling barunya. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang mau coba saya sertakan seperti biasa di deskripsi box. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke.